Sebelumnya di Kotak Horor. Ada sebuah tempat hiking yang cukup terkenal di daerah dekat kampusku. Tempat hiking ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari peradaban, tapi suasananya cukup bikin kita ada di alam. Memang katanya tempat hiking itu cukup horor sih. Banyak pengunjungnya yang mengaku dapat perasaan seperti terus-menerus diikuti makhluk yang tidak terlihat. Bahkan juga ada yang bilang bahwa mereka melihat penampakan. Rajin pangkal pandai, anak mati, kena bantai. Wanjar, kenapa lo? Saya tadi seperti melihat seorang anak kecil. Aku sedang mengecek sinyal ponselku saat tiba-tiba Doni berkata, "Woi, semua, si Aldi kemana?" Aldi seharusnya berada pada posisi paling belakang barisan kami, setelah Doni. Sementara sejak tadi kami tidak melihat Aldi menyusul. Kami menyadari bahwa Aldi telah menghilang. Beberapa menit kami berbalik menyusuri jalan yang kami lewati tanpa mendengar suara apapun dari Aldi. Gua udah suruh dia di depan, malah pengen di belakang terus. Gini kan jadinya, kalau Doni kesal. Jangan saling nyalahin, kita fokus nyari dulu aja. Harusnya dia nggak jauh dari sini, kata Hansen menenangkan. Karena hari mulai gelap, Hansen dan Doni mulai menyalakan senter mereka. Anjar dan aku menyalakan flash bawaan dari handphone kami. Kami baru saja berjalan beberapa langkah setelah menyalakan senter saat Doni berteriak, "Stop!" Doni hampir saja jatuh terjerembab. Sebuah lubang besar sedalam 1,5 meter menganga di hadapan kami. Di dalamnya Aldi, tidak sadarkan diri dan penuh lumpur. Kami berempat dibuat syok selama beberapa detik melihat besarnya lubang tersebut. "Di, bangun woi!" teriak kami. Aldi yang masih terlihat lemas perlahan-lahan membuka matanya. Dia mencoba berdiri, namun jelas terlihat bahwa kakinya cedera. Hansen segera mengeluarkan tali tambang yang dibawanya untuk berjaga-jaga. Ia lalu mengulurnya ke dalam lubang itu. Aku, Anjar, dan Doni bersiap menarik Aldi, dan Hansen pun masuk ke dalam lubang. Beruntung kita punya Hansen, yang beberapa tahun di SMA-nya pernah menjadi anggota pramuka, sehingga dia bisa membuat simpul untuk mengangkat tubuh korban cedera. Beberapa menit diselimuti kegelapan dan kesunyian. Akhirnya kami mendengar Hansen berteriak, "Udah nih, buruan angkat." Kami bertiga menarik sekuat tenaga. Tak lama kami mampu melihat tubuh Aldi keluar dari lubang dengan simpul yang kencang menyangga tubuhnya yang cedera. Dengan hati-hati kami melepas simpulnya dan membantunya berdiri. Hansen menyusul melompat keluar dari lubang tersebut beberapa detik kemudian. "Yang sakit apa, Di?" tanya Doni. "Kayaknya kaki gue terkilir sih," jawabnya sambil agak sulit melangkah. Anjar hanya bisa melihat Aldi dengan wajah yang setengah bingung dan takut. Kita tadi semua lewat sini kan?" tanyanya. "Iya, ini satu-satunya jalan setapak," jawabku. "Terus, kenapa kita tadi tidak ikut jatuh? Kita semua kan tadi di depan Aldi," bisiknya gugup. Semua terdiam. Wajah Hansen terlihat merah, entah karena menahan kesalnya atau lelah setelah mengangkat Aldi. "Udah, gak usah dipikirin. Kebetulan doang. Paling kita tadi gak lihat lubangnya, tapi bisa menghindar. Atau lubangnya baru kebuka pas diinjek Aldi." "Emang bisa ya?" tanya Doni serius. "Yang penting sekarang kita sampai di pos dan bisa bersih-bersih, terus istirahat. Melihat kondisi Aldi kayaknya kita besok langsung turun lagi aja," seru Hansen. Kami lalu lanjut berjalan ke tujuan kami, lelah dan penuh lumpur. Kami harus memperlambat perjalanan, karena Aldi tidak mampu berjalan terlalu cepat. Hansen dan Doni membopong Aldi, sementara aku dan Anjar menggunakan senter untuk menerangi jalan kami. Setelah sekitar 30 menit yang terasa seperti berjam-jam, kami melihat sebuah area luas yang datar dari kejauhan. Kami juga mulai mendengar bunyi aliran sungai. "Udah nyampe nih," kata Hansen lega. Kami berlima yang sudah kelelahan setelah berjalan jauh dan tertutup lumpur
langsung duduk begitu sampai di tengah-tengah pos tersebut. Berbaring di tanah selama beberapa menit, kami berlima hanya bisa termenung, memikirkan bagaimana semua hal bisa tiba-tiba menjadi seburuk ini. Hansen berinisiatif bangun pertama dan menoleh ke Aldi. "Ayo semua bersih-bersih, terutama lu, Di. Harus dilihat, kali aja lu ada luka." Kami berlima meninggalkan bawaan kami di tengah pelataran dan segera berjalan menuju sungai yang hanya beberapa meter dari sana. Aku, Doni, dan Anjar membersihkan pergelangan tangan dan kaki baju kami. Sementara Aldi dan Hansen, yang memang sangat kotor dan penuh lumpur, melepaskan baju dan membasuh badan mereka dengan air. Aku hanya bisa membayangkan betapa dinginnya air itu menyentuh tubuh mereka. Aku yang hanya mencuci tangan dan kaki pun sampai menggigil dibuatnya. "Gimana sih Aldi kondisinya?" tanya Doni. "Betisnya sobek, kayaknya kena ranting kayu." "Cukup dalam sih, tapi udah gue perbanin," jawab Hansen. Kami pun mulai bersiap. Aku dan Anjar bertanggung jawab mendirikan tenda, sementara Doni dan Hansen menyiapkan api unggun dan masakan. Aku merasa bodoh kalau sekarang memikirkannya, tapi saat itu sambil mendirikan tenda, aku bertanya pada Anjar. "Jar, tadi lu seriusan lihat anak kecil?" Iya, tadi saya lihat cukup jelas, cuma saya nggak mau bikin panik." "Kayak gimana emang si anak kecil itu?" "Dia pakai baju lusuh, rambutnya pendek dan kusut, matanya menyala warna putih." Mendengar perkataan Anjar, tubuhku seakan dihantam oleh bola es. Tiba-tiba saja aku merasa lemas dan merinding. "Kok kayak cerita kelas si Hansen ya?" kataku. "Tapi bukannya hantu itu nggak bisa pindah-pindah tempat? Atau mungkin..." "Woi, lagi ngomongin apa?" saut Doni, yang sepertinya sudah berdiri di belakang kami beberapa detik yang lalu. "Ah, enggak kok, enggak ngomongin apa-apa," jawabku agak gugup. "Woi, Jar, lu bawa minyak tanah sama bumbu dikit-dikit amat, kita nggak cukup ini," kata Doni kesal. Anjar menunduk. Kami tahu dia tidak salah, hanya saja kepolosan dan kelalaiannya dalam mengerti instruksi terkadang membawa kami pada masalah. "Syad, lu ke bawah gih, beli bumbu sana sama tambahan minyak tanah," kata Hansen. "Ah, seriusan, udah gelap gini, jauh pula." Saat itu sudah pukul 7 malam. Suasana benar-benar gelap kecuali lampu dari tenda kami. "Ya mau gimana lagi, yang lain sibuk. Aldi lagi istirahat. Lu doang yang nganggur, buruan, keburu malam." Memang tidak ada pilihan lain sih. Ya sudahlah, terpaksa aku harus ke bawah. Warung terdekat dari spot hiking letaknya sekitar 2 kilometer. Kebetulan pas di perbatasan desa dengan hutan. Dan jalan ke situ adalah jalur setapak yang sepi, di mana kanan kiri yang bisa kita lihat hanya pohon dan semak-semak. Bukan pemandangan yang menyenangkan, terutama kalau kita melewatinya malam hari, seperti ini. "Siapa ya?" kata Hansen. "Insya Allah," jawabku. Aku mulai melangkahkan kaki meninggalkan tenda. Sambil berjalan, sesekali aku menengok ke belakang. Lama-kelamaan, cahaya lampu dari tenda kian memudar. Sampai akhirnya suasana menjadi gelap gulita. Aku mulai menyalakan senterku dan mengarahkannya ke arah jalan setapak. Sengaja tidak kuarahkan ke bagian lain. Aku tidak ingin melihat yang aneh-aneh. Entah pikiranku mulai menipuku atau tidak, namun secara jelas aku dapat mendengar suara langkah kaki di belakangku, yang seakan-akan mengikutiku dengan jarak hanya beberapa meter. Aku yakin itu bukan suara langkah kakiku sendiri, karena suara yang ini terdengar lebih lambat, tidak seperti melangkah, tapi lebih seperti jalan yang terseok-seok, menyeret kakinya sendiri. Ini cuma ilusi. Langkah kakiku mungkin bergema dan terdengar seperti langkah kaki orang lain. Sudahlah, jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku berusaha menghilangkan pikiran itu, meski akhirnya penasaran juga. Akhirnya, aku memutuskan untuk menghentikan langkahku. Pikiranku, kalau aku berhenti, suara itu juga akan hilang. Itu kan suara langkahku. Iya, itu suara langkahku. Suasana untuk sesaat terasa sunyi senyap.
Suara itu terdengar lagi. Dan sekarang, aku benar-benar yakin kalau suara itu bukan suara langkahku. Di belakang sana benar-benar ada sesuatu yang mengikutiku. Aku pun akhirnya mulai berjalan lebih cepat. Saat itu aku baru setengah jalan sampai warung terdekat. Dan untuk sampai ke sana butuh waktu sekitar 1 jam. Bayangkan setengah jam berjalan kaki menuju sebuah tempat yang kamu tahu masih sangat jauh. Sementara mendengarkan sesuatu mengikutimu dari belakang secara perlahan dan tahu bahwa kamu sadar dia ada di sana. Aku akhirnya sampai di warung terdekat. Sebuah warung yang cukup sederhana, terbuat dari rangka kayu yang dilapisi seng. Di bagian luar warung tersebut tergantung banyak buah dan sayuran, juga beberapa kerupuk dalam plastik. Penerangan warung itu seadanya, meskipun begitu tetap terlihat sangat terang di tengah hutan yang gelap gulita ini. Di dalam warung itu keluarlah seorang wanita tua, mungkin berusia 50-60 tahunan. "Beli apa, Dek?" "Bumbu-bumbu aja, Bu, sama minyak tanah," kataku. Sambil mempersiapkan bumbu-bumbu, aku dan ibu-ibu itu pun mengobrol untuk mengisi waktu. Malah sepertinya kita lebih banyak mengobrol daripada sang ibu mempersiapkan pesananku. Dia mulai mengisi botol yang kubawa dengan minyak tanah, sementara aku menceritakan kegiatan dan rencana teman-temanku untuk hiking di tempat ini. "Iya, Bu, jadi gitu, teman-teman aku lagi pada di atas nyiapin makanan," kataku. "Oh, terus yang di belakang kamu itu teman kamu yang mana?"